bisa menyembuhkan penyakit ini. Bahkan tabib Dewa Jiang pun tak dapat menyembuhkannya. Lekkah aku bertanya, kau lulusan sekolah kedokteran mana? Aku bukan lulusan sekolah kedokteran. Di mana kau menemukan orang ini? Aku menemukannya di jalan kaki. Bahkan tabib Dewa Jiang pun tak dapat menyembuhkannya. Jadi dia dukun gadungan. Ingin menipu keluarga Liu. Percaya atau tidak kupanggil polisi dan kau akan kubuang ke penjara. Gir. Kepala keluarga Liu tidak menderita penyakit biasa. Itu roh jahat yang merasukinya. Sebelum dia jatuh sakit, apa dia pergi ke suatu tempat dengan energi yin yang berat? Ayahku pergi ke pemakaman untuk memberi penghormatan kepada kakakku. Jadi begitu. Iblis busuk. Dewa ini ada di sini. Tunjukkan wujud aslimu. Hancurkan. Ayah, suami. Teknik dewa. Metode dewa. Tuan Yi, kumohon, terimalah aku sebagai muridmu. Aku tak akan menerima murid, tapi kalau aku punya waktu, akan kuberikan beberapa petunjuk. Aku merasa terhormat. Apa yang terjadi padaku? Suamiku, kau sakit parah. Tabib dewa muda ini menyelamatkan hidupmu. Kau penyelamatku, Tuan muda. Terimalah hormatku. Tuan Liu, kau baru saja pulih, tak perlu formalitas seperti itu. Ini berisi 100 juta, kata sandinya 60. Anggap saja sebagai bayaranmu. Ini untuk kediaman Kaisar, kunci villa Kaisar nomor 1. Villa ini hadiah untuk Tuan Ye. Bolehkah aku tahu nama terhormatmu? Ye Biksuan. Tuan. Kita harus berteman dengan orang ini. Kemungkinan besar dia ahli pengobatan dan bela diri. Apa? Seorang Grandmaster. Aku belum pernah melihatnya. Tapi aku tahu, kalau 4 dewa perang lonceng telah mencapai ranah seperti itu. Ayah, jadi maksudmu bahwa Tuan Ye setara dengan 4 dewa perang? Tepat sekali. Jika keluarga Liu kita dapat menempel pada pusat kekuatan ini, kita bisa menjadi salah satu klan keuangan teratas di Longbul. Kiki, maafkan ibu. Ibu tidak bisa kembali untuk melihatmu. Jangan membenci ibu. Nona, kau memikirkan putrimu lagi? Cepat singkirkan fotonya. Beberapa hari lagi adalah pernikahanmu dengan putra tertua keluarga Xiao. Jika karena hal-hal ini kau menyinggung keluarga Xiao, maka itu akan menjadi bencana. Wu Ma, aku tahu. Yifan, dengan rahmat rohmu di surga, tolong lindungi Kiki dan biarkan dia tumbuh sehat. Tuan Ye, dan ini adalah Zhu Baochen, kepala keluarga Zhu. Dia bersemangat tentang Taoisme dan suka mengoleksi artefak magis. Hari ini, kita akan meminta dia untuk memperkenalkan. Ini adalah Tuan Ye yang sering disebutkan ayahmu. Tuan Ye, lewat sini. Tuan Ye, pameran yang saya tampilkan ini, semuanya hasil kerja keras saya seumur hidup. Dikumpulkan dari seluruh dunia. Ini adalah jimat Mojin. Legenda mengatakan bahwa selama periode 3 kerajaan, Cao Cao mendirikan 18 perampok makam Mojin untuk menggali makam, mengumpulkan dana. Jimat Mojin di tanganku ini adalah salah satu dari 18 itu. Tuan ketiga Zhu, apakah Anda yakin ini adalah jimat Mojin asli? Jika itu asli, itu memiliki nilai arkeologis yang signifikan. Jika Tuan ketiga mengatakan itu asli, maka itu pasti asli. Coba pikirkan, akankah Tuan ketiga melirik sesuatu yang biasa? Tuan ketiga, saya ingin tahu, apakah Anda bersedia untuk berpisah dengan jimat Mojin ini? Saya bersedia menawarkan 10 juta. Tuan Ye,
Ini adalah Sarira yang ditinggalkan setelah seorang penyihir Indonesia meninggal. Totalnya ada 108. Dan ini salah satunya. Ini salah satunya. Aku pernah mendengar tentang ini. Setelah kematiannya biksu terkemuka ini, secara anumerta dihormati sebagai bodhisattva oleh keluarga kerajaan Indonesia, legenda mengatakan bahwa Sarira yang ditinggalkan setelah kematiannya memiliki kekuatan biksu tersebut, mampu menangkal bencana dan kemalangan. Tuan Ye, apa pendapatmu tentang barang-barang ini? Benda-benda di sini hanyalah barang antik biasa. Tidak ada yang istimewa. Anak muda, aku ingin tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Kau berani meremehkan barang-barang yang kupamerkan? Jadi bagaimana? Barang-barang yang kau jual ini, selain untuk pamar dan penelitian, pada akhirnya hanyalah benda-benda duniawi. Mereka tidak bisa dianggap sebagai artefak magis. Sombong sekali. Kalau begitu katakan padaku, apa yang kau anggap sebagai harta karun sejati? Menurutku, hanya benda yang dijual oleh hukum langit dan bumi, yang bisa dianggap sebagai artefak magis sejati. Misalnya, jimat atau seperti jimat 5 guntur dapat memerintahkan guntur. Atau pedang terbang. Dengan satu pikiran, seseorang dapat terbang ribuan mil dalam sekejap. Ribuan mil dalam sekejap mata. Tuan Ye, hal-hal seperti itu tidak ada dalam kenyataan. Hanya karena kau belum melihatnya bukan berarti mereka tidak ada. Itu sebabnya kukatakan benda-benda di sini semuanya sampah. Apa katamu? Tuan ketiga, karena anak muda ini memiliki selera yang begitu tajam. Mengapa tidak menunjukkan kepadanya barang berhargamu? Bawalah keluar untuk dia lihat. Nah, aku akan membuka matamu hari ini. Cermin kuno ini adalah bintang dari pameran artefak magis kami. Aku menyebutnya cermin Netherworld. Beberapa perampok maka mati demi cermin ini. Cermin ini berpindah tangan berkali-kali sebelum sampai padaku. Itu hanya cermin perunggu. Tidak mungkin semistik itu. Lihatlah baik-baik cermin ini. Ada hantu. Sekarang lihat lagi. Kemana perginya hantu perempuan itu? Ini tidak mungkin. Ini hanyalah artefak terkenal yang dijiwai sedikit energi spiritual. Itu bukan artefak magis sejati. Ini membosankan aku pergi. Tunggu. Nona Liu, anak muda yang kau bawa ini. Dia masih muda, tapi dia banyak bicara. Tuan Yi adalah temanku. Dia adalah seorang tabib yang terampil. Ini salah satunya. Anak muda. Kau meremehkan semua barang ini. Kalau begitu lihatlah harta yang kubawa. Bagaimana dengan yang ini? Aku tak melihat ada yang istimewa darinya. Akan kutunjukkan apa itu. Sebuah alat magis. Alat magis sejati. Tuan, aku tawar 50 juta. Tidak 100 juta. Aku akan membeli seluruh alat magisnya. Aku tawar 200 juta. 300 juta. Hahaha, bagaimana dengan itu? Sekarang kau tahu apa itu alat magis yang sebenarnya? Di dalam cakram bagua ini, 8 jimat berbeda terukir. Dari situ, formasi kecil terbentuk. Di dalam area ini, tubuh manusia akan dipelihara oleh energi spiritual setiap saat. Hanuman membagus-bagus-bagus. Aku tidak menyangka kau mengenali alat magis ini. Kau punya beberapa keahlian. Sayangnya cakram bagua ini sudah kewalahan. Dan tak akan bertahan lama lagi. Lihatlah retakan di atasnya semuanya. Itu bukan tekstur alami, tetapi karena terlalu sering digunakan, ini akan segera hancur berantakan. Bajingan kau, beraninya kau memasang jebakan ini, membawa alat magis yang hampir tak berguna, dan menipu semua orang kaya di Jiangcheng ke sini. Tujuan terakhirmu mungkin Tuan ketiga Liu kan? Tuan, apakah yang dia katakan itu benar? Bocah kurang ajar, beraninya kau merongrongku? Apa? Kau mau berkelahi? Kau merusak rencanaku. Aku tak bisa membiarkanmu lolos begitu saja. Benda ini bukan alat magis. Lalu bagaimana dengan yang ini?
Tuan sihir macam apa ini? Bocah kau tidak takut? Yifan menghindar. Dia akan membunuhmu. Hanya kau roh pendendam belaka. Kukira kau punya kemampuan hebat. Lihat kau akan mati. Bagaimana kau masih bisa berkata keras? Iblis kecil, tidak perlu khawatir. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu melihat. Apa itu alat magis yang sebenarnya? Guntur, datanglah. Ini adalah teknik Guntur Master Surgawi. Tuan, aku tak akan berani melakukannya lagi. Murid tak akan berani melakukannya lagi. Tuan, murid tak akan berani melakukannya lagi. Keluar. Jika aku pernah melihat kau menginjakan kaki di Jiangcheng lagi, aku akan mencerai beraikan jiwamu. Iya ya. Tuan Ye. Tidak, Tuan Ye. Aku tahu sihirmu tak terbatas. Kekuatan doamu sangat luas. Orang Huang itu semacam ayam kampung. Zhu Baocheng, izinkan aku bertanya ini. Akankah keluarga Musyu tunduk padaku? Tuan Ye, keluarga Su saya bersedia mengikutimu. Nah, keluarga Qian saya bersedia mengikuti Tuan Ye. Keluarga Sun saya bersedia mengikuti Tuan Ye. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Namaku Ye Baixuan. King Cheng, ayo pergi. Semua orang tahu, aku Lin Taishan. Hanya memiliki satu putri ini, Lin Xiyun. Hari ini, akhirnya tiba saat aku bisa mempercayakannya kepada orang lain. Sekarang, aku tidak pandai bicara, jadi aku tak akan bicara banyak lagi. Kuharap pasangan muda ini kebahagiaan yang sempurna. Suami istri hidup rukun, bersulang. Terima kasih. Terima kasih kepada semua kerabat dan teman, karena telah meluangkan waktu dari kesibukan kalian untuk menghadiri pernikahan putraku Xiao Yongxuan dan Lin Xiyun. Kuharap kalian berdua 100 tahun harmonis dan seumur hidup bahagia bersama. Saya Xiao Xihai hari ini benar-benar sangat gembira. Untuk kalian semua. Kami menerima undangan yang mengatakan harus diserahkan secara pribadi kepada sang master. Dewa abadi Ye Baixuan akan segera tiba. Orang yang mengejutkan Jiangcheng, Ye Baixuan Dewa abadi Ye, juga akan menghadiri pernikahan keluarga Xiao saya. Di Jiangcheng, keluarga Xiao saya adalah yang paling berpengaruh. Siapa yang berani menentang kami? Apa katamu, ipar? Ye Baixuan datang. Orang yang bisa memanggil Guntur Suci Ye Baixuan, siapa lagi? Di Jiangcheng ini, siapa lagi yang berani menyebut dirinya Dewa Abadi? Pemimpin geng naga hitam Wang Heilong mempersembahkan Jiok Rui dinasti Ming. Ketua grup Rongxin mempersembahkan Budia Emas bertahta Jiok dinasti Qing. Keluarga Ma dari Jiangcheng mempersembahkan vas porselen biru putih dinasti Song. Aku mempersembahkan peti mati. Semoga leluhur Zhao naik pangkat dan makmur, keberuntungan besar dan nasib baik. Kurang ajar. Kau siapa? Beraninya kau mengganggu pernikahan anakku? Ayah, dia Yevan yang kukatakan padamu. Yevan itu? Jadi kau Yevan? Bukankah dia sudah mati? Aku sendiri melihatnya dimasukkan ke dalam karung goni dan dibuang ke sungai Lancang. Memang aku pernah mati. Alasan aku tidak mati adalah untuk kembali dan membalas dendam padamu, orang tua bangka. Lalu bagaimana jika kau tidak mati? Keluargaku Xiao sekarang adalah salah satu dari 4 keluarga besar Jiangcheng, memiliki kekuatan yang sangat besar. Anakku sekarang adalah seorang Grandmaster seni bela diri yang baru naik pangkat. Kau hanyalah bocah ingusan. Apa yang bisa kau lakukan pada keluargaku Xiao? Kenapa kau kembali? Pergi saja dari sini. Xiyun.
Aku bersedia menjadi wanita Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao adalah pemuda emas Jiangchen. Sementara kau hanyalah pecundang, sekarang pergi dari sini. Xiyun, apakah semua itu benar tanda tanya? Ya, aku bodoh karena telah jatuh cinta padamu. Aku mengerti sekarang bahwa hanya Tuan Muda Xiao yang bisa menjadi laki-lakiku. Bocah, kau dengar itu? Xiyun benar-benar mencintaiku. Xiyun, apa kau tak ingin melihat putri kandungmu? Maksudmu Kiki? Dia juga ada di sini hari ini. Kiki, ayah, bukankah kau bilang bajingan ini takkan bertahan hidup? Ini mustahil. Dia diracuni dengan racun unik keluarga Xiao. Dia menderita leukemia. Bagus. Jadi orang yang meracuni putriku adalah kau. Memang aku terus kenapa? Memangnya kenapa kalau aku meracuninya? Bajingan ini memang seharusnya tak hidup sejak awal. Kiki, ibu, kau cari mati. Mantra pelindung. Bagaimana mungkin? Betapa mengharukan. Yevan, aku ingin berterima kasih padamu karena telah membiarkanku menonton drama yang mengharukan ini. Dan aku ingin lebih berterima kasih padamu karena telah membawa bajingan ini ke dalam perangkapmu sendiri, menghemat waktu kami untuk mencarimu. Aku juga ingin berterima kasih padamu karena telah mengumpulkan seluruh keluarga Xiao di sini, menghemat tenagaku untuk memburu kalian satu persatu dan membunuh kalian. Xiyun, pilih aku atau dia. Mulai sekarang ibu takkan berada di sisimu. Kau harus mendengarkan ayahmu. Baiklah, aku bisa menikahimu. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Biarkan Yevan dan putriku pergi. Yevan, hari ini adalah hari pernikahanku dan Xiyun tak pantas untuk menumpahkan darah. Bawa bocahmu dan pergi dari sini. Bagaimana jika aku bilang tidak? Kalau begitu kau cari mati. Xiyun, kau lihat, bukannya aku takkan membiarkannya pergi. Dia yang cari mati. Yevan, dengarkan aku. Bahkan jika kau tak peduli pada dirimu sendiri, setidaknya pikirkan putri kita. Xiyun, aku sebenarnya tak harus pergi. Orang-orang ini, di mataku, hanyalah sekelompok semut. Yevan, bahkan sekarang, kau masih belum mengerti situasinya. 6 tahun lalu, aku sudah mati sekali. Apa kau ingin mati lagi? Justru karena 6 tahun lalu, aku mati sekali. Aku tahu, rasa sakit kehilangan orang yang dicintai. Aku takkan membiarkan ini terjadi lagi. Xiyun, Yevan, jika kau tak pergi hari ini, aku akan mati di hadapanmu. Yevan, kalau kau mau mati, matilah. Jangan libatkan Xiyun. Pergi dari sini. Bagaimana jika aku tidak mau? Kalau kau mau mati, matilah. Jangan bawa Xiyun. Xiyun, kita bertiga adalah keluarga yang sempurna. Jika bukan karena kau mencuri cintaku, kita bertiga pasti hidup nyaman. Cuma kau, apa kau pikir kau pantas untuk Xiyun? Orang yang pantas untuk Xiyun di dunia ini adalah dirimu. Konyol, aku sebagai putra keluarga Xiao telah mahir dalam sastra dan seni bela diri sejak kecil dan dikenal sebagai Jiangcheng Prodigy untuk berlatih di bawah seorang guru. Sekarang aku telah mencapai alam transendensi mortal. Di masa depan, aku pasti akan mengangkat keluarga Xiao, posisi keluarga nomor 1 di kota ini. Apa yang kau punya untuk dibandingkan denganku? Aku tak bisa dibandingkan denganmu. Lalu bagaimana dengan Ye Beixuan? Ye Beixuan sebagai seorang yang mulia abadi, memiliki kekuatan untuk merebut keberuntungan langit dan bumi, dan kemampuan untuk menggeser bintang dan mengubah bulan. Tentu saja aku tak bisa dibandingkan dengannya, tapi menghancurkanmu lebih dari cukup. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu sesuatu. Akulah Ye Beixuan. Siapa yang mulia abadinya? Dia seorang pertapa ahli dalam pengobatan dan seni bela diri, dewa duniawi di atas segalanya. Seseorang yang bisa kau tiru. Biarkan aku juga memberitahumu. Yang mulia abadi akan segera tiba di sini. Saat dia tiba, bahkan jika aku tidak menyentuhmu, dirinya yang terhormat tidak akan mengampunimu jika kau tidak pergi sekarang. Apa kau benar-benar ingin melihatku mati di depan matamu? Kau tak akan mati. Tak seorang pun dari kita akan mati. Baiklah, sepertinya tidak sepenuhnya tidak menarik. Aku tahu bahwa saat ini semua orang yang hadir menginginkan kehormatan untuk menekanku. Tapi kau tidak memenuhi syarat. Bagus, bagus, bagus. Di seluruh negeri naga, kaulah satu-satunya yang berani menentang keluarga Xiao. Karena kau begitu bersemangat untuk menentang keluarga Xiao, maka aku akan menuruti keberanianmu. Seseorang petahkan dulu anggota tubuhnya. Lalu aku ingin dia melihatku menikahi Xiyun. Berhenti. Nona tertua dari keluarga Liu. Sepertinya kau berniat untuk melindunginya. Ini sepertinya bukan sesuatu yang harus kau pedulikan. Yang harus kau lakukan sekarang adalah segera meminta maaf. Dan mungkin kau bisa menyelamatkan keluargamu Xiao. Jika aku mengerti dengan benar, jika aku tidak segera berlutut dan meminta maaf, dia akan memusnahkan keluargaku Xiao. Benar, mengesankan. Belum lagi keluargaku Xiao akan bertemu dengan sosok hebat di atas segalanya malam ini. Naik ke langit dalam satu lompatan. Bahkan hanya berdasarkan fondasi keluargaku Xiao. Makmur dan tak tergoyahkan selama
selama 50 tahun, kecuali dia punya identitas agung yang tak terkalahkan. Kalau tidak apa yang dia miliki, untuk memusnahkan keluargaku Xiao, omong kosongnya. Tuan muda Xiao, kusarankan kau sekarang untuk tidak begitu sombong, meskipun keluarga Liu adalah salah satu dari 4 keluarga besar Jiangzheng. Semua orang di Jiangzheng tahu bahwa keluargaku Xiao adalah keluarga terkuat di Jiangzheng. Kau hanyalah nona tertua dari keluarga Liu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk membentakku? Begitukah? Bagaimana denganku, Patriark Su? Mengapa kau di sini? Aku datang ke sini hari ini untuk memberimu pelajaran. Kau yang bodoh. Dungu. Bukankah dia hanya Yifan? Kau mengenalnya? Zhu tua tak perlu membuang napas padanya. Ya Tuan Ye, Zhu Belchen, apakah kau di sini hari ini untuk membuat masalah? Orang tua ini tidak punya niat seperti itu. Tapi jika kau ingin menyentuh Tuan Ye, keluargaku Xu akan melindunginya. Kau dan aku sama-sama di antara 4 keluarga besar Jiangzheng. Kenapa berebut orang luar ini? Kalian benar-benar buta. Tuan Ye bisa mengubah tangannya menjadi awan dan membalikannya menjadi hujan dengan jentikan jarinya. Dia bisa membakar habis keluarga Xiao. Jadi, sekarang 2 dari 4 keluarga besar Jiangzheng ada di pihakku. Bisakah aku membawa Xiun pergi sekarang? 4 keluarga besar Jiangzheng, Shaolin Zhou dan Liu. Kau sudah menemukan 2 keluarga untuk mendukungmu. Tapi, ini hanya seri 2-2. Jangan sombong, nak. Begitukah Lin Taishan? Aku bertanya padamu sekarang, kau di pihak siapa? Aku memilih untuk berdiri bersama Yifan. Bagus, belum terlambat untuk beralih pihak. Lin Taishan, apa kau rela membiarkan putri kesayanganmu menikahi pria ini? Siapa yang akan dia nikahi belum pasti. Bagus, Yifan, aku tidak menyangka keluarga Xu dan keluarga Liu ada di pihakmu. Bawa Lin Xiun dan pergi. Ayah, bagaimana kau bisa membiarkannya membawa Xiun pergi? Xiun adalah menantu perempuan keluarga Xiao kami. Dasar tidak berguna. Kau selalu membuat masalah untukku. Renungkan tindakanmu. Yifan, di mana kau selama 6 tahun terakhir? Bagaimana kau membujuk keluarga Liu dan keluarga Xiu untuk mendukungmu? Sebenarnya saat itu, setelah keluarga Xiao melemparkanku ke sungai, seorang Taois tua menyelamatkanku, dan dia juga mengajariku beberapa keterampilan medis. Aku hanya membantu keluarga Liu, dan Tuan Besar Xu hanya bantuan kecil. Jadi mereka berdua berhutang budi padaku. Jadi begitulah. Lalu, apa kata mereka tentang itu? Siapa Ye Bexuan? Aku tidak tahu tentang itu. Kiki. Xiaofan, cepat, panggil ambulans. Cepat panggil. Halo 120. Rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Ya, Anda ibunya Ki kan? Ya saya. Gejalanya Ki saat ini telah mencapai stadium akhir, leukemia. Kami sekarang sedang mempersiapkan untuk memberinya perawatan konservatif. Dengan kata lain, kemungkinan sembuh sangat kecil. Anda harus siap. Xiun, jangan khawatir. Bahkan jika aku harus naik ke langit atau turun ke neraka, aku pasti akan membawa nyawa Kiki kembali. Nah, kau tahu obat kan? Lihat, apakah ada solusi yang bagus? Ada solusi, tapi aku perlu meminjam beberapa kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal apa? Aku butuh tungku alkimia. Tungku alkimia. Bu, jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkan penyakit Kiki. Katakan padaku, keluargamu yang bertiga baru saja bersatu kembali. Dan sekarang Kiki, aku sarankan kalian semua untuk tidak melakukan yang sia-sia. Upaya saat ini di negara kita, tingkat kesembuhan untuk stadium akhir pengobatan leukemia masih kurang dari. Tuan Ye, Anda tidak akan datang ke sini tanpa alasan. Apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Apa tujuan kunjungan Anda? Aku ingin bertanya, di mana aku bisa membeli tungku alkimia? Aku sangat membutuhkannya. Tungku alkimia, mungkinkah? Tuan Ye, Anda juga seorang alkemis. Aku tahu sedikit. Saat ini, para Grandmaster bela diri di negeri naga 1:10.000. Terlebih lagi, alkemis hampir punah. Tuan Ye, Anda ternyata mampu mengolah bela diri dan alkimia. Aku benar-benar mengagumimu. Kau belum menjawab pertanyaanku. Tungku alkimia. Aku ingat. Beberapa hari lagi, ada satu di pelelangan di ibu kota kekaisaran. Saat itu, aku akan menyuruh Qin Cheng menemanimu. Oke, sudah beres kalau begitu. Aku senang kalian semua bisa datang ke pelelangan ini. Aturan lama.
Kita akan melelang beberapa barang yang dibutuhkan kultivator, pil, teknik kultivasi, dan yang utama dari pelelangan ini, tungku alkimia. Selamat datang semuanya, dan tawarlah dengan murah hati, menangkan barang yang menarik perhatianmu. Jadi barang pertama yang dilelang adalah teknik kultivasi tingkat bumi menengah. Namanya tebasan membara. Harga awalnya 10 juta. 10 juta. 10 juta kau pikir, teknik tingkat bumi. Aku tawar 20 juta. 30 juta. 50 juta. Teknik sampah seperti ini mencapai 50 juta. Apa kau gila? Tuan Ye, apa Anda tertarik dengan teknik ini? Tidak, aku hanya berpikir, teknik sampah seperti itu bisa mencapai harga setinggi itu. Tuan Ye, teknik kultivasi dibagi menjadi tingkat surga bumi mendalam dan kuning. 4 tingkat. Tingkat bumi menengah ini sudah cukup langka. Bagaimana dengan tungku alkimia itu? Biasanya berapa harganya? Aku samar-samar ingat, tungku alkimia terakhir terjual 3 atau 400 juta. Sialan, mahal sekali. Jadi jika aku tidak punya cukup uang, bisakah aku melelang barang-barangku sendiri? Tentu saja, belok kanan di pintu keluar dan pergi ke ujung aula. Ada ruang penilaian di sana. Itu khusus untuk menangani pelanggan. Kebutuhan. Tapi ini bukan sembarang pelelangan. Mereka tidak melirik barang biasa. Oke, aku mengerti. Stagmat. Wang tua. Ingin bertanya. Minggir. Tidakkah kau lihat kami sedang di tengah permainan? Ska. Nah, amati papanya, jangan bicara paham. Apa yang ingin kau lelang hari ini? Coba kulihat. Barang rongsokan macam apa? Ini, pil kekuatan semut. Pergi sana. Anak muda berdiri. Bawa ke sini. Coba kulihat. Aroma obat yang begitu murni. Aku sudah lama tidak mencium aroma semacam ini. Aku tak menyangka kau punya pil sebagus ini. Lihat lebih dekat. Ini pil tingkat 3. Anak muda, katakan padaku, dari mana kau mendapatkan ini? Panggil bosmu untuk bicara denganku. Aku tidak mau buang waktu. Baiklah, tunggu di sini. Xiao Diti, ada apa Wang tua? Nona muda, ada seorang pemuda di luar dengan pil tingkat 3. Dia ingin melelang dan sepertinya baru saja disempurnakan. Apa? Cepat, bawa aku untuk menemui pemilik pil ini segera. Ini Xiao Diti. Xiao, ini Ye Fan. Tuan Ye, reputasi Tuan Ye mendahului Anda. Senang bertemu denganmu. Senang berkenalan dengan Anda. Mari kita bahas bisnis. Pil-pil ini aku punya. Jika dilelang, berapa harganya? Bolehkah aku bertanya? Berapa banyak pil yang Anda miliki seluruhnya? Semuanya ada di sini. 8 semuanya. Pada nilai pasar, begitulah. 1 pil 50 juta. Itu 400 juta. Bagus. Aku akan mengambil semuanya. Baiklah, aku butuh uangnya sekarang. Tidak masalah. Di kartu ini ada 400 juta. Bagus, aku ada urusan. Aku permisi dulu. Nona muda, haruskah kita menyuruh seseorang mengikutinya sampai kita memastikan identitasnya? Jangan gegabah. Tuan Yi, apakah Anda sudah mengamankan dananya? Jika tidak, aku punya sedikit di sini. Lumayanlah, aku sudah mendapatkan 400 juta. Aku ingin tahu, apakah itu cukup? Sekarang barang berikutnya adalah grand final lelang ini. Itu disebut Shenlong Ding. Itu mewujudkan harmoni langit bumi dan manusia. 3 kekuatan fundamental, ditempa seluruhnya dari besi hitam. Diresapi dengan tanah liat ungu. Itu dapat memurnikan pil obat. Harga awal 50 juta. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10 juta. Dimulailah penawaran. 50 juta. 60 juta. 80 juta. 100 juta. Dugaanku benar. Ye Fan benar-benar datang untuk ini. Tungku alkimia. Tapi dia masih sangat muda. Mungkinkah dia seorang alkemis? Belum tentu. Lihatlah aura yang dipancarkannya. Dengan setiap gerakan. Dia bukan orang biasa. 150 juta. 200 juta. 250 juta. 300 juta.
Bocah, aku tidak peduli siapa kau. Aku peringatkan kau, tidak ada yang berani merebut. Apa yang keluarga Jiang ibu kota kekaisaran? Incar, jika kau berani menawar lagi, aku akan membuatmu menyesal. Telah dilahirkan. 350 juta. 400 juta. Kau mencari mati. Terjual. Tuan Muda Jiang, jika Anda belum membawa cukup uang, kembali lagi lain kali. Kenapa marah? Jika semua orang bertindak sepertimu, siapa yang berani datang ke lelangku? Tidakkah kau setuju? Baiklah, kali ini aku akan menghargai keluarga Xiaomu. Tuan Ye, ini. Halo, saya Liu Qingcheng, putri sulung dari keluarga Liu Jiangcheng. Jadi kau dari keluarga Liu. Senang bertemu denganmu. Jika ada kekurangan keramahan, dimanapun, mohon maafkan aku. Tidak sama sekali. Nona Xiao, inilah yang benar, benar keluarga terpandang. Contoh nyata seorang wanita setara dengan pria. Tuan Ye, apakah Anda punya waktu malam ini? Maukah Anda makan malam denganku? Ayahku sangat ingin bertemu denganmu. Aku benar-benar minta maaf. Aku ada urusan hari ini. Ini kurang nyaman. Kalau begitu kita buat janji lagi kalau ada kesempatan. Tuan Ye, kau di sini. Bagaimana dengan ramuan itu yang kuminta kau siapkan terakhir kali? Aku mendapatkan pala surgawi yang harum. Ini benar-benar pala surgawi yang harum. Orang tua ini juga melihatnya untuk pertama kali dalam hidupku. Bawakan aku ramuan itu, cepat, sudah siap. Ini, berapa harganya? Ini adalah hadiah dari keluarga Wu kami untukmu. Bagaimana aku bisa menerima ini untuk berkenalan dengan Grandmaster bela diri sepertimu? Benda kecil ini bukan apa-apa. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya dengan senang hati. Ramuan ini, tolong kirimkan ke Kaisar satu sore ini. Baiklah, kenapa aku belum melihat Nona Wu Jing? Dia pergi berlatih dengan guru, tidak akan kembali sampai sore. Kenapa kau tidak? Tinggal untuk makan. Aku akan menyuruhnya meminta maaf kepadamu secara langsung. Tak perlu makan malam. Aku akan meninggalkan sesuatu untuknya. Dia akan mengerti ketika melihatnya. Selamat tinggal. Kakek, Tuan Shu cepat sekali kembali. Tahu begini, gue udah nanya dari tadi supaya Tuan Yi nunggu bentar lagi. Tuan Ye, kakek, kamu nggak ngasih orang itu obat lagi kan? Su Wanshan, orang itu cuma mau numpang hidup. Mata lo mulai rapuh nih. Xiao Jing, bukannya lo nggak pintar, tapi lo nggak sopan. Kok ngomongnya gitu sih? Tuan Ye mana? Oh iya, Tuan Ye. Nitip sesuatu buat lo. Lihat nih, jangan bilang ini surat cinta. Ini coretan apaan sih? Tulisannya bagus juga. Jangan. Tuan Shu, ada apa nih? Ini tulisan apa sih? Tuan, apa kau sudah mencapai terobosan? Memang, surga, setelah sekian lama, Tuan akhirnya kau berhasil. Selamat Tuan, berkah melimpah untukmu Tuan. Wu Tua, siapa yang nulis di kertas ini? Aku harus ketemu dia. Kau harus bawa aku padanya. Dewa, sungguh seorang dewa. Itu ditulis sama orang yang baru pergi tadi. Tuan Ye kan? Kalau gitu, cepetan bawa aku ke dia. Ayo, ayo, ayo. Ada apa sih ini? Tuan Ye, tanaman obat ini berharga banget. Aku takut anak buahku salah ngurus. Jadi aku nganterin langsung ke Tuan. Semoga nggak ganggu. Nggak sama sekali. Masuk, silakan duduk. Baiklah, baiklah. Ini Shen Ding. Katanya, kuali ini ditempa sama Shenong zaman dulu. Kuali ini ngumpulin saripati langit dan bumi, energi spiritual matahari dan bulan. Bisa lihat langsung. Sungguh beruntung diriku. Tuan Ye, jangan-jangan Tuan seorang alkemis? Bisa dibilang begitu. Astaga. Tuan Ye, saya Xu Wanshan. Saya datang untuk berterima kasih atas bimbingan Tuan. Kalau nggak salah, Anda Guru Wu Jing kan? Benar, saya Guru Wu Jing. Tulisan Anda sangat bermanfaat bagi saya. Tulisan itu nggak cuma memperbaiki ilmu bela diri saya yang kurang lengkap, tapi juga membantu saya menembus G. Kau harus bawa aku padanya. Mulai sekarang, saya ingin jadi murid Tuan Ye. Silakan berdiri.
Tuan Su, umur Anda sudah 70 lebih, dan saya baru 30. Anda jadi murid saya. Bisa kacau balau urutannya. Iya juga sih. Tapi kalau ada waktu, saya bisa kasih bimbingan. Kalau begitu, terima kasih Tuan Ye. Putri saya Wu Jing, ingin jadi murid Anda Tuan Ye. Guru, terimalah sembahanku. Ini, Tuan Ye, terimalah cucuku. Dia punya bakat besar. Tapi, kalau guru nggak setuju, saya akan berlutut di sini dan nggak akan bangun. Baiklah, karena namamu juga ada unsur Jing. Kau juga punya hubungan dengan Dao. Aku terima, kau jadi muridku. Nama Daomu adalah King Lian. Terima kasih guru. Aku mau mulai bikin pil sekarang. Semuanya, silakan keluar. Kalau begitu kami pamit dulu. Api datang. Tangan kiri untuk Yang. Tangan kanan untuk Yin. Yen, Hanen yang intertwine. Segala hal tercipta. Taois mana yang sedang menjalani kesengsaraan di sini? Ada apa ini? Aku telah berkultivasi selama 100 tahun dan belum pernah melihat yang seperti ini. Amitabha. Sebuah fenomena langit. Sepertinya di timur. Seorang bijak telah turun. Kiki, bagaimana perasaanmu? Ibu, rasanya dadaku sudah tak sesak lagi. Jantungku tak sakit lagi. Benarkah? Ya. Dokter, cepat periksa putriku. Tolong periksa dia. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh luar biasa. Semua indikator Kiki telah kembali normal. Ini, bagaimana mungkin? Ini sebuah keajaiban. Tak pernah terdengar dalam sejarah kedokteran. Kiki, kamu sudah sembuh. Ibu, apakah aku sembuh? Sembuh total. Nenek Kiki sudah sembuh. Kiki, mulai sekarang, kamu tak perlu minum obat lagi, dan kamu tak akan diganggu orang jahat lagi. Benarkah? Ibu, apa ini nyata? Lihat, ini laporan pemeriksaan rumah sakit. Ibu, kau sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Sudahlah, tak usah disebut. Setelah makan malam, kita akan ke rumah paman keduamu. Sekali jalan ke rumah paman keduaku, kau sudah lama pergi. Dan dengan penyakit Kiki, keluarga paman keduamu telah banyak membantu kami. Kabar baik seperti ini, kita harus segera memberitahunya. Paman keduamu pasti akan sangat senang kalau tahu. Baik, Anwar. Ini, pesta ulang tahun untuk Su Ye. Xinglan, kau mensponsori semuanya sendiri. Kau benar-benar menghabiskan banyak uang. Restoran ini, aku sudah lama mendengarnya. Kamar pribadi di sini, memiliki biaya minimum 100.000. Tuan Wang, apakah kau kaya lagi? Keluarga Wang memiliki aset puluhan miliar. Dai Qiang, uang sekecil ini, untuk Tuan Wang, bukan apa-apa. Dan Tuan Wang, meskipun jadwalmu sibuk, kau ingat ulang tahun Su Ye. Kau benar-benar berhati-hatian. Kau bisa mengatakannya lagi. Tidak seperti beberapa orang. Ulang tahun sepupu mereka sendiri, dan mereka masih mengharapkan orang lain untuk membayar. Wajah mereka benar-benar tebal. Aku akan mengusulkan roti bakar ini, meskipun aku tuan rumahnya hari ini. Dan Sui belum ada di sini. Ini semua uang kecil. Bersulang semuanya. Tuan Wang, sebaiknya kau kurangilah minum. Ini demi kebaikanmu sendiri. Yifan, apa maksudmu? Kalau aku tak salah, apa kau akhir-akhir ini sakit punggung, kaki, dan tangan dingin, dan keringat malam saat tidur tengah malam? Betul. Yifan, aku harus bilang, kalau aku tidak mengalami gejala-gejala itu. Kau tahu kau mengalaminya atau tidak? Yifan, lihat betapa seriusnya kau bicara. Begitu sungguh-sungguh. Kalau begitu katakan padaku, penyakit apa ini? Kalau begitu beritahu aku dulu. Gejala-gejala yang baru saja ku jelaskan. Kau mengalaminya atau tidak? Kalau kau tidak memberitahuku yang sebenarnya, meskipun ku katakan penyakitnya apa, itu takkan berguna. Memang ada beberapa. Tapi, ini semua karena kelelahan kerja dan kurang olahraga. Menyebabkan ini, Tuan Muda Wang, penyakitmu bukan baru sehari 2 hari. Lagi pula, ini bukan karena terlalu banyak kerja, melainkan karena kekurangan ginjal. Akhir-akhir ini, kau banyak minum tonik kan? Belakangan ini, bukankah kau banyak minum suplemen tiap hari makan?
babi, daging anjing, dan daun bawang setiap hari. Kan tanda tanya, Ye Fan Pao bicara omong kosong. Sudah kubilang, ini karena aku terlalu banyak kerja. Kerja berlebihan memang bisa menyebabkan kekurangan ginjal, tapi kau karena terlalu banyak berfoya-foya. Ye Fan, untuk memfitnahku, kau bahkan sampai mengatakan hal seperti ini. Bagaimana kau bisa mengatakan itu sebagai tuan muda tertua keluarga Wang, manajer Wang Corporation? Aku hanya fokus pada karirku. Semua orang bisa melihatnya. Mana mungkin aku punya waktu untuk berfoya-foya? Ya, tuan muda Wang kan bos besar. Mana mungkin dia punya waktu luang untuk melakukan hal-hal seperti itu? Kau sendiri dengan tampang mesum itu. Aku yakin, kau sering main perempuan kan? Baiklah, baiklah. Sudah-sudah. Ayo minum-minum. Ye Fan, kau terus bilang aku kekurangan ginjal. Bagaimana kalau kita minum? Dan lihat siapa yang sebenarnya mengalaminya. Saudara, jangan buru-buru minum. Cepat keluarkan hadiah yang kau beli untuk Zui dan biarkan semua orang melihatnya. Betul. Astaga, apakah ini jantung laut? Kalung ini katanya bernilai lebih dari 2 juta. Tuan muda Wang, kau benar-benar rela menghabiskan uang untuk Zui. Baru saja keluar sebentar. Si perusak suasana Ye Fan. Ayo minum. Habiskan gelas ini dan kita pergi juga. Ayo. Anak ini pasti berniat buruk. Aku harus mengikutinya. Dai Qiang, ini obat bius pemerkosaan yang kubeli di pasar gelap hari ini. Masukkan ke dalam minuman yang Zui. Dan buat dia pingsan malam ini. Baik. Tuan muda Wang, sungguh beruntung. Mudah sekali. Kita beruntung kali ini. Yang Zui itu, yang biasanya begitu dingin, sekarang dia dengan patuhnya di ranjangku. Ya, hanya memikirkannya saja sudah menggairahkan. Benar, apa kau membawa yang kuminta? Tentu saja, yang kubawa kali ini adalah peralatan paling canggih di negeri ini. Dijamin bisa merekam erangan wanita ini. Rekam tingkah lakunya yang liar untukku. Nantinya, aku tak perlu khawatir dia membangkang. Sosok wanita ini lumayan juga. Aku suka. Aku suka. Siapa di sana? Jangan pergi. Oh tidak, dia pasti diberi obat. Sialan, aku harus mengeluarkan obatnya dari sistem tubuhnya. Berikan padaku, aku menginginkannya. Nak, ambillah uang ini. Bu, ibu sedang apa? Uang ini bukan untukmu. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun nenekmu yang ke-80. Ambil uang ini. Dan beli beberapa hadiah. Bu, simpan saja uangnya. Aku akan memikirkan hadiahnya. Aku akan menemukan caranya. Ye Fan Pao akhirnya kembali. Cepat pulang bersamaku. Ada apa di rumahmu? Keluarga kita punya kiriman barang yang disita geng naga hitam. Ayah ingin kita pulang untuk membahas tindakan balasan. Ayo kita pulang. Ayo pergi. Ayah, ibu. Kita tamat kali ini.
Kita sudah menandatangani kontrak dengan seseorang untuk pengiriman ini. Jika tidak bisa dikirim tepat waktu, dendanya akan lebih dari 1 miliar. Lebih dari 1 miliar. Tapi kenapa geng naga hitam tiba-tiba menyita barang kita, barang-barang kita? Wang Hilong selalu bekerja di bawah keluarga Xiao. Ini pasti perbuatan keluarga Xiao. Pada akhirnya, susu Ibu Xiyun, semua ini karena si goblok ini tidak bisa kembali lebih cepat atau lebih lambat. Harus kembali tepat saat Xiyun akan menikah dengan putra sulung keluarga Xiao. Ini buruk. Balas dendam keluarga Xiao. Dia yang harus menghadapinya. Suruh dia pergi ke geng naga hitam. Ibu, kamu mau Yifan pergi ke geng naga hitam sekarang? Bukankah itu melemparkannya ke dalam lubang api? Apa? Hari menculikan pengantin wanita. Dia mengacaukan pernikahan itu. Dia bahkan bilang ingin menghabisi keluarga Xiao. Pergi habisi mereka sana, habisi mereka. Habisi keluarga Xiao. Omong kosong. Yifan, di saat seperti ini, jangan sok jagoan. Baiklah Yifan, kau pergi ke geng naga hitam sekarang. Ambil barang pulang. Bagaimana jika aku mendapatkan barangnya kembali? Lalu kenapa? Jika kau mendapatkannya kembali, aku tidak akan keberatan. Kau dan Xiyun lagi. Baiklah sepakat. Jika kau tidak mendapatkannya kembali, kau segera putus dengan putriku. Jangan menahan Xiyun lagi. Baik, tunggu saja dan lihat. Yifan. Apa mau? Aku mencari bosmu Wang Jinlong. Apa kau punya janji? Tidak pergi sana. Bos kami bukan seseorang yang bisa kau temui kapanpun kau mau. Bagaimana jika aku bersikeras untuk bertemu dengannya? Cari masalah ya? Bagaimana kau masuk ke sini? Aku melenggang masuk. Untuk apa kau ke sini? Kiriman keluarga Lin. Kau menyitanya kan? Benar. Aku menyitanya terus kenapa? Lepaskan kiriman itu segera. Kenapa harus? Kau pikir aku akan melepaskannya hanya karena kau menurutku bagaimana aku Wang Hilong seharusnya menjaga reputasiku di Jiangcheng? Bagaimana jika kukatakan aku bisa membuat geng naga hitam lenyap dari Jiangcheng sepenuhnya? Apa kau akan percaya padaku? Omong kosong. Geng naga hitamku telah berdiri kokoh di Jiangcheng selama 20 tahun dan kau bocah ingusan. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu? Kau berani sekali. Berdasarkan ini, memancarkan ki sejati. Kau seorang Grandmaster bela diri. Aku tidak tahu, aku minta maaf. Aku telah menyinggung seorang Grandmaster. Mohon maafkan aku, Grandmaster. Aku bertanya padamu, apakah kau bersedia tunduk padaku? Geng naga hitamku akan melayanimu, Grandmaster. Bagus. Kalau begitu lepaskan kiriman keluarga Lin. Segera. Ya. Juga, siapkan 10 juta sebagai kompensasi untuk keluarga Lin. Iya ya. Halo Tuan Muda Xiao, ada sesuatu yang ingin ku minta bantuanmu. Aku tak pernah menyangka Nona Lin akan menghubungiku langsung. Ceritakan apa yang terjadi. Geng naga hitam menahan pengiriman. Yifan kenal seseorang di sana dan pergi. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Bajingan mana itu? Oh maaf, kalau begitu, aku tak bisa membantumu dalam hal ini. Dia mencuri istriku. Aku akan senang jika dia mati. Tuan Muda Xiao, ku mohon. Demi aku mohon padamu. Memohon padaku. Apa yang akan kau tawarkan padaku? Selama Yifan kembali hidup-hidup, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Apapun. Ya, bagus, itu saja yang perlu ku dengar. Kalau begitu tunggu kabar baik dariku. Wang Hilong. Wang Hilong, apa Yifan datang padamu? Xiao Yongxuan, apa kau mencoba membuatku terbunuh? Begitu, mulai sekarang geng naga hitam kita dan keluargamu Xiao selesai. Saudara Hilong, apa yang terjadi? Halo. Yifan, kau kembali. Apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Aku baik-baik saja. Wah. Kau benar-benar kembali dengan selamat. Lin tua, kenapa? Kau tidak mengerti. Dia mungkin bahkan tidak tahu di mana pintu geng naga hitam. Apa maksudmu? Dia tidak pergi, hanya gertak sambal. Bu, lihat, aku kembali dengan selamat. Kenapa rasanya seperti kau sangat tidak senang? Hentikan omong kosongnya. Keluarga Kulin menginginkan kiriman yang disita itu. Sejauh ini, keluarga Kulin telah kehilangan 5 juta karena itu. Kita punya perjanjian. Aku tidak akan keberatan. Kau dan Xiyun, tetapi hanya jika kau mengurus barangnya, menyelesaikannya. Tapi sekarang, bukan hanya belum terselesaikan, tapi kita kehilangan 5 juta.
Jika kau tidak bisa menanganinya, maka pergilah. Siapa bilang aku belum menanganinya? Sekretaris. Halo, kau bilang masalah pengiriman perusahaan kita sudah selesai. Itu fantastis. Baiklah, mengerti. Lalu Lin, apakah masalahnya benar-benar selesai? Ya sudah pasti selesai. Itu luar biasa. Bu, jadi sekarang, ibu tidak akan keberatan dengan aku dan Yifan bersama. Tunggu masalahnya terpecahkan. Tapi siapa yang bisa membuktikan dia yang menyelesaikannya? Aku tahu, kau akan mengatakan itu. Kalau begitu, apa kau mau? 10 juta yang dibayar Gang Naga Hitam sebagai kompensasi. 10 juta? Kau bahkan membuat keluargamu membayar. Banyak sekali uangnya. Ini semua dari Gang Naga Hitam sebagai kompensasi. Ya, betul. 10 juta, Yifan, bagaimana kau melakukannya? Kau benar-benar menantu laki-lakiku yang hebat, bukan apa-apa. Bahkan keluarga Xiao saja, bagaikan semut bagiku, apalagi Gang Naga Hitam yang kecil. Baiklah Yifan, cukup bicara, aku lapar. Ayo makan. Baiklah. Shiyun, kenapa kau tidak makan? Tidak sesuai seleramu. Yifan, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Shiyun, antara kau dan aku, tak perlu bertanya. Katakan saja. Bisakah kita hidup damai? Mulai sekarang, tolong berhentilah menyinggung orang. Dan, asal bicara. Shiyun, demi kau, aku rela menyinggung siapapun. Dan aku tidak takut menyinggung siapapun. Itu sama seperti menginjak semut. 6 tahun lalu, aku tak bisa melindungimu. Sekarang, aku akan memastikan kemakmuranmu seumur hidup. Yifan, aku sangat lelah, kau tahu? Kau pikir kau siapa? Dari keluarga Xiao hingga Gang Naga Hitam, bukankah kau selalu mengandalkan keberuntungan? Apa kau pikir keberuntungan akan selalu berpihak padamu? Shiyun, apa maksudmu? Kau pikir kau, dengan kemampuanmu sendiri, benar-benar bisa mendapatkan barang-barang itu kembali dari Gang Naga Hitam? Akulah yang pergi memohon pada Xiao Yongxuan dan menyetujui persyaratannya. Kau bisa duduk di sini dengan tenang sekarang. Syukurlah. Shiyun, kau salah paham. Sebenarnya, baiklah berhenti bicara. Aku harus pergi menemui Tuan Muda Xiao. Aku harap mengingat pertunangan kita. Dia tidak akan macam-macam denganku. Shiyun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Yongxuan. Jika kau tidak percaya, aku akan menelpon Naga Hitam Wang. Sekarang juga, cukup. Aku sudah muak. Berhentilah berpura-pura. Aku tidak ingin bermain lagi. Shiyun. Inilah hidup. Bahagia. Tuan Muda Xiao, Lin Xiyun ada di sini. Tuan Muda Xiao, Xiyun, kau akhirnya datang. Tuan Muda Xiao, kenapa kau memanggilku ke sini? Xiyun, aku membantumu menyelamatkan Yifan. Kau berjanji padaku, kau akan melakukan apapun untukku. Benar. Aku memang berjanji padamu, tapi jika kau memintaku untuk melakukan sesuatu yang tak bisa kulakukan, maka aku tak bisa setuju. Apakah aku terlihat seperti orang semacam itu? Ya. Shiyun, habiskan botol ini, dan kita akan impas. Bagaimana? Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Aku selalu tulus padamu. Tuan Muda Xiao, kau tahu aku tidak bisa minum anggur. Itu banyak sekali alkoholnya. Hanya 1 botol Nona Lin. Jangan begitu. Kita di sini untuk bersenang-senang. Bersenang-senanglah yang penting. Minum sampai habis untuk cinta sejati. Tuan Muda Xiao, teguk 1 untuk Nona Ye. Baiklah. Aku senang hari ini. Jadi aku akan minum 1 dengan Shiyun. Oke. Tuan Muda Xiao sangat murah hati. Shiyun, aku menghabiskannya. Nah, baiklah. Tuan Muda Xiao, bukannya aku menghindari minum. Aku hanya tidak bisa minum lagi. Kalau kau tidak bisa minum lagi, minumlah cawan silang denganku. Bagaimana? Akan kami pertimbangkan. Masalah ini selesai. Tuangkan anggurnya. Ada apa dengan tatapan itu?
Tak ingin melihatku minum cawan silang. Apa kau ingin melihat sesuatu yang lebih seru? Kau buta. Bagaimana kau menuang? Kau. Karena kau suka minum cawan silang, aku akan minum denganmu bagaimana? Yifan, kenapa kau ada di mana-mana? Ini kota Jiang, klub kelas atas. Hanya elit kota Jiang yang boleh masuk ke sini. Bagaimana kau bisa menyelinap masuk? Aku pakai dua kakiku dan berjalan masuk. Xiun, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Biarkan aku menyelesaikan minuman ini. Aku tak mau berutang budi pada orang tertentu. Sudahlah. Jangan diminum. Apa kau tak lihat? Mereka mempermainkanmu. Baiklah, karena kalian berdua ada di sini. Tak seorang pun boleh pergi. Begitukah? Bagaimana kalau aku memaksa pergi? Maka kau benar-benar menyebalkan. Tangkap dia. Kau akan menyesal. Aku sudah hidup selama ini. Dan bahkan tak tahu cara memijah penyesalan. Kalau begitu biar aku ajari kau. Kau telah menyinggung Tuan Muda Xiao. Aku sangat marah sekarang, dan akibatnya akan parah, mengerti? Aku mengerti. Nah, kau cukup banyak tingkah, mari kita lihat. Apakah kau benar-benar menelpon? 186. Xiao Yongxuan, kenapa kau pergi setelah menerima panggilan itu? Mungkin dia ada urusan. Yifan, kenapa kau selalu bisa lolos dari bahaya? Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Aku akan menipu langit dan bumi sebelum menipu istriku tersayang. Kau pandai merayu. Jisong, keponakanmu punya banyak tingkah. Ini perayaan ulang tahun ke-80 nenekmu, dan dia membuat kami para tetua menunggunya. Bibi, maafkan aku terjebak macet, aku terlambat. Yifan, Nenek sangat merindukanmu. Kau di mana saja selama ini? Pergi selama 6 tahun. Nek, selama 6 tahun terakhir, aku di militer. Aku kemudian ditugaskan dalam misi khusus dan tak bisa menghubungi keluargaku. Mengabdi pada negara adalah hal yang baik. Sekarang kau sudah kembali. Fokuslah pada pekerjaanmu. Orang tuamu semakin tua. Kedepannya, mereka akan bergantung padamu. Terima kasih atas perhatianmu, Nek. Nek. Selamat ulang tahun ke-80. Ginseng Gunung Changbai. Berusia sahabat ini butuh banyak koneksi untuk kudapatkan. Semoga kau merayakan lebih banyak ulang tahun lagi. Sehat selalu. Kenapa beli hadiah semahal ini? Niatnya yang penting. Bu, ini sarang walet emas yang berharga dari Asia Tenggara. Semoga ibu diberkahi keberuntungan dan umur panjang. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Baiklah, baiklah. Semuanya baik-baik saja. Ada hadiah atau tidak? Tidak masalah. Yang penting adalah cucu-cucuku telah menjadi sukses. Beberapa orang takkan datang dengan tangan kosong, datang ke sini untuk numpang hidupkan. Hadiahku lebih berharga daripada apapun yang kalian miliki di sini. Kalian tak bisa membelinya dengan semua uang di dunia. Tak ternilai dengar. Kalau begitu aku ingin lihat hadiah berharga apa yang dibawa sepupu. Harta apa yang kau bawa untuk kami? Ini adalah hadiahku. Kotak si kecil itu. Hadiah berharga apa yang mungkin ada di dalamnya? Kau tidak bercanda dengan kami kan? Hadiah apa itu? Buka dan kau akan lihat. Yifan, apa ini? Apakah ini sesuatu yang kau beli dari pedagang kaki lima? Beberapa pil kekuatan semut. Nenek, ini adalah pil panjang umur. Aku sendiri yang meraciknya untukmu. Memakannya dapat memperpanjang usiamu 10 tahun. Ini harta yang tak ternilai. Kau benar-benar mengada-adakan pil panjang umur, memperpanjang usia 10 tahun. Kalau kau tanya aku, benda ini bahkan tak bernilai. $100 lebih baik kau berikan padaku, dan aku akan memasukkannya ke dalam kotak. Jika ada kerusakan, menjualmu tak akan cukup untuk menggantinya. Yifan, kita belum bertemu selama 6 tahun, dan kau masih saja sombong. Benda ini, jika nenek memakannya, dan sesuatu terjadi padanya, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Kau cari mati. Kau cari mati. Bu, sudahlah Yifan. Kau akan membayar atas perbuatanmu. Membayarku. Status kita bagai langit dan bumi. Kau pecundang. Sementara aku adalah wakil manajer umum perusahaan terbesar di Jiangcheng, Grup Liu. Bisa dibilang aku kedua setelah ketua. Aku praktis tak bertanggung jawab pada siapapun. Bagaimana mungkin kau bisa membuatku membayar?
Lalu tahukah kau bahwa bahkan ketua grup Liumu, Liu Baoguo, harus menunjukkan rasa hormat di hadapanku? Oh, kau sangat berkuasa ya? Jika itu yang kau katakan, maka ketua kami harus bersujud padamu, kan? Kau tak pantas. Kau tak pantas untuk menyebut nama ketua kami. Di hadapan ketua kami, kau kurang dari seekor anjing. Lalu percayakah kau, aku akan menelpon ketua kalian sekarang dan memintanya datang ke sini secara pribadi untuk bersulang denganku. Yevan, sudah cukup. Sampai kapan kau akan terus berpura-pura seperti ini? Berpura-pura, kau cari mati. Kau sungguh sepenting. Bisakah kau bersikap biasa saja, selangkah demi selangkah? Jadilah orang baik. Ketika kalian semua tahu identitasku yang sebenarnya, kalian semua akan tunduk padaku. Identitas apa yang kau miliki, Bibi? Bisakah kau mempercayaiku sekali saja? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Yevan, kau brengsek sekali. Binatang. Istri. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Tahukah kau mengapa Zui tidak datang hari ini? Dia bilang padaku, kau memperkosanya. Yevan, dia sepupumu. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Aku tidak. Bibi, tolong dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa? Zui menceritakan semuanya padaku. Aku tak ingin mengatakan apapun. Tapi masalah ini seperti batu besar menindih hatiku. Aku sulit bernapas. Binatang, hewan, itu sepupumu. Bagaimana kau bisa melakukan ini kepada sepupumu? Apa kau masih manusia? Nah, ada apa ini? Keluarga kita mungkin miskin, tapi kau tak bisa melakukan ini kepada sepupumu. Hal semacam ini. Bu, aku telah difitnah. Siapa yang memfitnahmu? Apa putriku menggadaikan kehormatannya untuk memfitnahmu? Baiklah, semua berhenti berdebat. Yanhua, bisakah kau memberitahu kami apa yang terjadi? Hari itu adalah hari ulang tahun Zui. Dia terlalu banyak minum. Zui memberitahuku. Yevan menggendamnya pulang. Yevan juga melepas pakaiannya. Adapun apa yang terjadi setelahnya, Zui bilang dia tidak ingat. Yevan, bersumpahlah demi leluhurmu. Bersumpahlah. Apa kau melakukannya atau tidak? Demi leluhurku. Aku Yevan. Jika aku menyinggung Yang Zui, semoga petir menyambarku. Bagaimana kau bisa mengakuinya? Sudah kuduga, seseorang yang sevulgar dan tak tahu malu sepertimu. Bagaimana mungkin kau mengakui melecehkan putriku? Tapi, tak masalah jika kau tak mengakuinya. Aku punya bukti. Korek api ini, apa ini milikmu? Di atasnya ada sidik jarimu. Itu milikku. Yevan, apalagi yang harus kau katakan? Beginilah yang terjadi. Zui mabuk hari itu. Aku melihat Wang Yu dan Liu Qiang menariknya ke dalam mobil. Jadi, aku mengikuti mereka. Setelah mereka sampai di rumah, aku menemukan mereka berencana mencelakai Zui. Aku menyelamatkannya. Lalu aku membawa Zui pulang. Adapun mengapa aku menggendong Zui, itu karena mereka memberinya obat bius. Aku melepas pakaian Zui karena aku harus mendetoksifikasinya. Baiklah. Putar. Kau pandai bercerita. Kau bahkan bisa meramu pil. Kau bahkan bisa mendetoksifikasi. Apa kau akan naik ke hayangan? Kau seorang dewa. Kau Yevan. Tak hanya kau tak mengaku menyerang putriku, tapi kau juga menjebak Tuan Muda Wang. Kurasa kau harus dibawa ke kantor polisi. Benar atau salah? Panggil Wang Yu kemari dan kita akan cari tahu. Oke, aku akan menelpon Wang Yu sekarang. Tapi, biar ku jelaskan. Jika ini benar-benar kau, aku akan memanggil polisi sesuai keinginanmu. Halo, Tuan Muda Wang. Hari ini adalah ulang tahun nenek ke-80. Apa kau punya waktu untuk datang? Apa? Ulang tahun nenek ke-80. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? Aku tidak siap. Baiklah, kirimkan aku alamatnya. Aku akan segera ke sana. Paman Bibi, maafkan aku. Tidak ada yang memberitahuku. Apa aku terlambat? Aku akan menghukum diriku sendiri dengan minuman. Nenek, jangan marah. Tidak ada yang memberitahuku. Jadi aku terlambat. Ngomong-ngomong, aku punya hadiah ulang tahun untukmu. Kotak ini kokoh. Ini giok asli. Gelang giok. Nenek,
Semoga panjang umur seperti gunung selatan dan seberkah laut timur dengan keturunan yang memenuhi elamu. Baiklah niatmu yang penting. Cukup, Tuan Muda Wang ini. Aku melihatnya di rumahmu hari itu. Ya, ada apa ini? Wang Yu, aku bertanya padamu. Wang Yu, aku sedang bertanya sesuatu padamu. Jawab dengan jujur. Jika kau berbohong, kau akan menyesalinya. Tanyakan padaku. Tanyakan apa? Kau konyol. Kau sangat aneh. Setelah pesta ulang tahun, hari itu, apa yang kau lakukan padanya? Saya. Apa yang kulakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Kau sangat aneh. Kau sebaiknya pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Yifan, apa kau akan menyiksaku? Wang Yu, aku sedang bertanya sesuatu padamu. Mencoba menjebak Wang Shao sekarang ya? Demi Wang Shao. Apa? Siapa yang kau katakan menyerang Zui? Dia. Binatang ini. Kau lebih buruk dari binatang. Kau berani menyerang Zui. Aku akan memberimu pelajaran. Untuk Zui hari ini. Bajingan. Lepaskan. Tidak mau. Aku beritahu kau. Kau tahu apa yang kau lakukan. Kau tahu betul apa yang kau lakukan. Dan siapa kau? Berani menyentuhku? Biar ku beritahu kau. Semua ini dilakukan oleh binatang ini. Yifan, berhenti memfitnah Wang Shao. Aku akan menelepon polisi. Yifan, teganya kau berbuat sesuatu yang begitu tak bermoral. Keterlaluan. Tidakkah kau percaya padaku? Dia begitu kuat. Yifan, aku takkan pernah memaafkanmu. Tabib Dewa Hua, apa yang membawamu kemari? Maaf, kami tidak menyambutmu lebih cepat. Aku di sini untuk merayakan ulang tahun Nyonya Besar Yang. Tentu saja, Nyonya Besar Yang. Tidak. Semoga umurmu sepanjang Gunung Selatan. Terima kasih banyak. Ini obat khusus dari Tibet. Konde Chips. Juga dari apotek kami. Baru saja tiba. Cukup langka. Obat ini dapat memperpanjang umur. Anda terlalu baik. Terima kasih. Mustahil. Memang benar. Aku tak pernah menyangka. Seumur hidupku, aku masih bisa menemukan harta karun seperti ini. Orang tua ini tak punya penyesalan dalam hidup ini. Harta yang tak tertandingi. Tabib Dewa Hua, apakah pil ini benar-benar manjur? Nyonya Besar, siapa yang membuat pil ini? Cepat bawa aku untuk menemuinya. Kumohon. Aku bahkan akan berlutut untukmu. Tabib Dewa Hua, ada apa ini? Pil ini adalah ramuan dewa kuno. Pil panjang umur. Minum 1. Bisa memperpanjang umur 10 tahun. 10 tahun, aku hanya pernah melihatnya di teks-teks kuno. Sangat langka. Selama bertahun-tahun, aku telah berupaya memecahkan formula pil ini. Aku berani mempertaruhkan nyawaku untuk menjamin pil ini bernilai tak kurang dari 100 juta. Tidak. Tunggu dulu. Mustahil. Tabib Dewa Hua, Anda pasti salah. Bagaimana kalau Anda lihat lagi? Dasar anak durhaka. Pil ini bisa membuatku hidup 10 tahun lagi. Dan kau malah menghancurkannya. Aku juga tidak tahu. Ya, pasti Yifan yang mencurinya. Dia mencurinya. Apa kalian semua sudah dengar tentang Pesta Dewa Abadi? Pesta Dewa Abadi. Wanita tua ini pernah mendengarnya. Ku dengar Dewa Abadi ini sangatlah sakti. Tentu saja. Dewa Abadi. Konon bisa memanggil petir dari langit, mengubah tangannya menjadi awan, dan membalikannya menjadi hujan. Sangat mumpuni. Keluarga Wang kami, untuk undangan Pesta Dewa Abadi. Kebetulan, kami sudah diundang. Luar biasa. Keluarga Wang kenal dengan Dewa Abadi. Mereka pasti akan makmur. Aku tidak berharap bertemu Dewa Abadi. Aku hanya ingin bertemu para tamu di Pesta Dewa Abadi, dan aku akan puas. Para tamu di Pesta Dewa Abadi. Siapa saja tamunya? Pertama, ada 4 keluarga besar Jiangcheng.
Lalu ada pavilion Raja Obat dari ibu kota kekaisaran. Keluarga Jiang dari ibu kota kekaisaran. Keluarga Shao dari ibu kota kekaisaran. Astaga. 3 keluarga besar ibu kota kekaisaran datang ke Jiangcheng. Dewa abadi ini sungguh maha kuasa. Jika wanita tua ini bisa berkesempatan untuk melihat sekilas wujud asli Dewa Abadi, itu sungguh menakjubkan. Ini mudah. Keluarga Wang kami punya 2 tiket masuk. Kami akan memberimu 1. Dan kau bisa masuk. Apa yang bisa kita katakan? Terima kasih banyak. Jangan sebutkan itu. Mengingat hubunganku dengan Sui, kita praktis. Keluarga sekarang. Sama-sama. Ngomong-ngomong, Ye Fan tidak bisa pergi. Aku benar-benar membenci pemerkosa seperti dia. Jangan khawatir tentang itu. Aku sudah mengusir Ye Fan dari rumah. Akan terungkap keluarga yang lewat sini. Aku tidak menyangka keluarga kita bisa berada di pesta Tuan Abadi. Duduk begitu dekat ke depan. Bahkan 4 keluarga besar kota Jiang mungkin tidak bisa mengatur ini. Bu, bukankah ini semua berkat Zui kita? Jika bukan karena dia, kita bahkan tidak bisa masuk. Zui, kau harus menjaga hubungan baik dengan Tuan Muda Wang. Tuan Muda Wang adalah pria yang pantas untuk kau percayai. Jangan kecewakan dia. Nenek, aku sedang tidak mood. Mungkinkah kau masih belum melupakan bajingan Ye Fan itu? Bajingan itu melakukan tindakan keji seperti itu. Aku berharap bisa merobek otot-ototnya dan menguliti kulitnya. Bu, jangan katakan itu. Pikiran gue lagi kacau banget sekarang. Zui, sebentar lagi kita bakal ketemu Dewa Abadi. Jangan cemberut gitu dong. Kalian semua harus bikin kesan yang baik. Dengan lambaian tangan Dewa Abadi, mungkin keluarga yang kita bakal melejit. Gue nggak percaya, anak gue ngelakuin hal kayak gitu. Jangan bilang, Zui kita yang menjebaknya. Susah menilai orang dari penampilannya. Ada orang yang kelihatannya lurus, tapi aslinya bajingan. Kalau kata gue sih, hari itu kita harusnya bawa dia ke kantor polisi. Kita nggak seharusnya ngebiarin dia pergi. Lagian ini keluarga yang nggak seharusnya diumbar. Apa rasa malu yang kita terima di pesta ulang tahun itu belum cukup? Kamu di meja ini? Gimana? Ini kan meja nomor 1. Meja nomor 1 apaan? Kayaknya kamu udah dapet restu Dewa Abadi. Kamu bentar lagi bakal naik tahta nih. Selamat ya, terima kasih atas kata-kata baiknya. Ngomong-ngomong, gimana tuh nasib si Ye Fan? Akhirnya tanda tanya. Ini kan urusan keluarga kita. Kita nggak bisa biarin ini jadi skandal. Lagian, Zui kita belum nikah. Zui, kalau kamu mau, aku bisa nikahin kamu kapan aja. Gue lagi nggak mood ngomongin ini sekarang. Zui, selamanya cuma cinta kamu. Nikah yuk. Maaf, gua nggak bisa setuju sekarang. Tuan Muda Wang kenapa ya? Ma, udah dong. Pikiran gue lagi kacau banget nih. Gara-gara si brengsek Ye Fan itu. Kalau gue dapet dia, gue bakal patahin kakinya. Mau patahin kaki? Siapa? Ye Fan. Berani-beraninya lo nongol di sini. Kenapa gue nggak berani? Bagus, bagus banget. Kalau gitu hari ini gue bakal balas dendam buat Zui. Gue bilang, itu bukan gue. Bacot, ayo lawan gue. Tuan Muda Wang. Ye Fan, lo udah keterlaluan? Ye Fan, lo ngelakuin itu apa nggak? Masalah itu. Shiyun, kamu juga nggak percaya sama aku. Sekarang udah ada saksi dan bukti. Gimana caranya biar aku percaya sama kamu? Tunggu bentar. Nanti juga kebenarannya bakal terungkap. Ye Fan, lo kan nggak punya undangan. Gimana caranya lo masuk? Perlu ditanya. Pasti dia nyelinap masuk bareng keluarga yang. Gue nggak butuh undangan buat kesini. Nggak perlu undangan. Emang lo pikir lo Dewa Abadi? Tepat. Saya. Gue Dewa Abadi ye. Anjing bimbel. Bajingan. Lo masih berani-beraninya ngaku jadi Dewa Abadi. Lo nggak takut kepalanya kopot? Kepala gue copot. Yang kepalanya bakal kopot itu lo. Maksud lo apa? Gue nggak lagi bercanda. Kepala lo beneran bakal kopot. Ini pestanya Dewa Abadi. Jangan asal ngomong. Gue kasih lo waktu 3 detik. Bilang siapa yang nyerang Zui. Gue nggak tahu yang nyerang Zui itu. Halo, halo.
pemerkosa, bejat, penjahat. 3, 2, 1. Ini pesta Tuan Abadi. Beraninya kau membunuh di sini. Adik kecil, Yifan, kau benar-benar gila. Beraninya kau membunuh di pesta Tuan Abadi. Kau akan mati. Aku mati. Aku tidak. Baik-baik saja. Yifan, jangan berpikir bahwa mengetahui sedikit kungfu memungkinkanmu membunuh tanpa pandang bulu. Di sini, beraninya kau melakukan pembunuhan massal di pesta Tuan Abadi. Tuan Abadi akan membalaskan dendam saudaraku. Yifan, apa yang kau tunggu? Lari. Shiyun, terima kasih atas perhatianmu. Aku benar-benar tidak perlu lari. Tidak hanya aku tidak perlu lari, tetapi aku juga akan membersihkan namaku. Patriark Liu. Yifan, membunuh tanpa pandang bulu di pesta Tuan Abadi dan membunuh saudaraku. Aku meminta Patriark Liu untuk menegakkan keadilan untukku. Jika saudaramu benar-benar tidak bersalah, aku akan menegakkan keadilan. Tapi jika dia pantas mendapatkannya. Patriark Liu, kau, apa maksudmu dengan ini? Tuan Muda Wang, aku siap. Sosok wanita ini cukup bagus. Aku suka. Siapa? Jangan. Apapun, bicarakan perlahan-lahan. Biarkan. Lepaskan aku. Kau pria boy yang tercela dan tak tahu malu. Pria busuk. Bagaimana ini mungkin? Sekarang kebenaran terungkap. Wang Yu mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Dan Yifan membasmi ancaman bagi orang-orang yang mulia abadi kita. Sama sekali tidak akan membiarkan orang jahat pergi. Juga tidak akan salah menuduh siapapun. Maafkan aku sepupu. Aku salah paham. Mohon maafkan aku. Bangun. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Jadi kau benar-benar bisa memaafkanku. Aku memaafkanmu. Itu semua salah paham. Yifan, aku pantas mati. Bibi, jangan katakan apa-apa. Aku tidak akan menyalahkan mereka. Beberapa hal lebih baik dijelaskan. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin Tuan Ye melakukan hal seperti itu? Kasihan, beberapa orang memiliki mata, tetapi tidak mengenali batu giok. Tuan Ye dianiaya. Nona Liu, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya berpikir, Nona Lin dan Tuan Ye sama sekali tidak cocok. Apakah kami cocok atau tidak bukan urusanmu. Aku tidak membencinya. Tidak, Nona Lin. Kurasa kau salah paham. Maksudku adalah, kau tidak pantas untuk Tuan Ye. Hanya seseorang sepertiku, seorang anak ajaib yang lahir alami, bisa layak untuk Tuan Ye. Ayahku adalah orang terkaya di Jiangcheng, dan keluarga Liuku adalah keluarga terkemuka Jiangcheng, dengan aset bernilai lebih dari 10 miliar, dan koneksi yang tak terhitung jumlahnya di lingkaran politik dan bisnis. Tak terhitung jumlahnya kukatakan padamu. Katakan padaku, apa syaratmu untuk memberiku Tuan Ye? Memberinya padamu. Kau sangat menginginkan Yifan. Selama aku bisa memiliki Yifan, aku tidak akan mengeluarkan biaya. Nona Liu. Perasaan tidak diukur dengan uang. Karena Yifan memilikiku, aku tidak punya alasan untuk menyerahkannya. Selain itu, kami sungguh saling mencintai. Baiklah, Tuan Ye, kau benar-benar menemukan istri yang baik. Anggap saja, aku tak pernah bilang apa-apa. Selamat Tuan Ye, kesalahpahaman selesai. Semua orang senang. Hei Pak Tua Liu, oh Pak Tua Liu, kalian berdua saling kenal, lebih dari sekadar kenal. Yifan menyelamatkan hidupku. Dia menyembuhkan penyakit kronisku. Yifan, jadi kau benar-benar tahu pengobatan. Memangnya kau pikir apa lagi? Tapi dari mana pil yang kuberikan pada nenek berasal? Ya ampun, biar ku perkenalkan. Ini Yifan cucuku. Sepertinya keluarga yang ada penerusnya. Tuan Liu, Anda terlalu memuji. Ngomong-ngomong Tuan Liu, bolehkah aku bertanya kapan Dewa Yi akan tiba? Sang Dewa sudah tiba. Sang Dewa sudah hadir di perjamuan ini. Ya, begitu dekat. Namun begitu jauh. Sang Dewa hadir di perjamuan ini tanpa disadari. Sepertinya tak seorang pun di sini yang melihatnya. Kalau dipikir-pikir ini benar-benar kasus air tenang menghanyutkan. Berapa banyak orang seumur hidup mereka mendapatkan kesempatan untuk bertemu Sang Dewa. Aku sungguh beruntung hari ini.
Ku dengar sang dewa bukan hanya seorang Grandmaster bela diri, tetapi juga seorang tabib dewa yang tak tertandingi. Memiliki banyak kekuatan magis, mampu memerintah angin dan hujan, memanggil petir surgawi, dan menaklukkan yang terkuat. 3 keluarga besar kerajaan naga. Selain itu, usianya sepertinya kurang dari 30. Banyak wajah yang familiar, sepertinya semua tokoh terkemuka di kota Jiang ada di sini. Tuan Muda Xiao, Nyonya Tua. Bukankah itu Yovan? Bagaimana? Mungkin sampah sepertimu memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan sang dewa. Jika sampah sepertimu bisa hadir, kenapa aku tidak bisa? Kau... Ini perjamuan sang dewa. Aku tak akan pakai kekerasan, tapi tunggu saja. Lumuya Raja Obat Ibu Kota Kekaisaran telah tiba. Jiang Hengdu dari keluarga Jiang Ibu Kota Kekaisaran telah tiba. Xiao Yishi dari keluarga Xiao Ibu Kota Kekaisaran telah tiba. 3 keluarga besar ibu kota kekaisaran menghadiri perjamuan sang dewa. Sepertinya kota Jiang akan berubah. Bukankah ini semua karena dewa itu? Dia adalah dewa sejati di bumi, tak terkalahkan di seluruh 9 provinsi kerajaan naga. Sosok seperti ini, jika keluarga Xiao bisa berteman dengannya, kita pasti akan melambung ke langit. Status sang dewa sangat dihormati, karakternya mulia. Bagaimana mungkin dia memandang pencuri kecil sepertimu? Kau bicara seolah-olah kau kenal sang dewa. Benar, aku kenal sang dewa. Karena akulah dewa abadi. Karena akulah dewa abadi. Ini lelucon terkonyol yang kudengar sepanjang tahun. Sampah sepertimu berani-beraninya menyamar sebagai sang dewa. Yevan, jangan bicara omong kosong. Apa kau tak menghargai nyawamu? Kau pasti sudah gila. Hati-hati jangan sampai kehilangan nyawamu. Kaulah yang akan kehilangan nyawamu. Aku kehilangan nyawaku. Aku putra tunggal dari keluarga Xiao, salah satu dari 4 keluarga besar kota Jiang. Aku mungkin tak maha kuasa, tapi aku jelas kaya raya. Di kota Jiang, siapa yang berani menyentuh selai rambutku pun? Xiao Yongxuan, keluargamu Xiao mencuri istriku, meracuni putriku, mematahkan kaki ayahku, mencoba membunuhku, dan membuangku ke sungai. Hutang ini belum lunas denganmu. Dasar sampah. Mati ya mati. Seperti meremukan semut. Sama saja, apa yang bisa kau lakukan padaku? Sungguh mulia orang kaya. Betapa sombongnya. Aku suka sekali menaruh sampah sepertimu di bawah telapak kakiku. Biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Begitu aku mendapat dukungan dari Tuan Abadi Ye, yang pertama akan melawanmu. Jangan berpikir bersembunyi di balik keluarga Liu. Berarti aku tak berani menyentuhmu. Aku takut kau tak akan hidup sampai hari itu. Apa maksudmu? Kau sudah benar-benar gila. Pembunuhan. Kau, putra. Yevan bajingan. Beraninya kau membunuh seseorang di pesta Tuan Abadi. Di depan semua orang, kau tamat. Aku tamat. Bukankah aku berdiri di sini baik-baik saja, tepat di depanmu? 3 tetua. Yevan dia. Tuan Abadi sedang mengamuk. Kalian harus membelaku. 3 tetua katakan padanya aku. Kami menunggu kehadiran Tuan Abadi. Apa? Tuan Abadi Ye? Benar. Dialah yang pantas untuk pesta Tuan Abadi ini. Protagonis Yevan. Dia juga punya nama lain yang dikenal sebagai Tuan Abadi Zuan Utara. Yevan, apakah kau benar-benar Tuan Abadi Zuan Utara? Karena semuanya sudah sampai di sini. Aku tak akan menyembunyikannya lagi. Benar. Akulah Ye Bei Zuan. Apa? Ini bagaimana mungkin? Mustahil. Baru 6 tahun. Bagaimana mungkin dalam 6 tahun menjadi seperti ini? Di matamu 6 tahun, bagiku 6.000 tahun. 6.000 tahun ini, aku telah melangkahi tumpukan tulang, gunung mayat, dan lautan darah. Aku telah mengalami total 18.954 kesengsaraan. Sebelum berlatih ke posisi Tuan Abadi, aku tak ragu untuk menghapus semua kultivasiku. Hanya untuk menunggu hari ini, aku secara pribadi akan membunuh kau pencuri tua. Apa katamu? Keluargamu Xiao menenggelamkanku di sungai, merebut istriku, meracuni putriku, dan melumpuhkan ayahku. Semua ini, kau dalangnya. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Yevan. Tidak. Ye Biksuan. Tidak. Kamu Tianzu. Anda, ampuni aku. Ampuni hidup anjingku. Aku akan jadi anjingmu di kehidupan selanjutnya. Kau katakan apa yang harus kulakukan, dan aku akan melakukannya. Bukankah menjadi manusia sudah cukup baik? Kenapa jadi anjing kehidupan selanjutnya?
Selamat yang mulia abadi atas jasa sempurnamu. Xiun, aku bilang, aku akan memberimu kejayaan seumur hidup. Aku berhutang lamaran padamu terakhir kali. Akan kuganti untukmu kali ini. Lim Xiun, nikahi aku. Aku bersedia.